Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Fuji saat ini sedang berada di rumah Aoki. Terlihat adiknya Yuki Aoki bernama Aiko dan kakeknya bernama Kazumitsu menerima kedatangan Fuji dengan senang hati. Fuji juga senang dengan masakan Kazumitsu. Ayah dan mamanya Yuki sekarang berada di luar negeri, jadi jika Fuji tinggal di sini tidak ada masalah. Lalu Kazumitsu mengingatkan pada mereka, waktu berangkat sekolah sudah tiba. Segera mereka bersiap pergi ke sekolah. Tapi sebelum mereka pergi, Kazumitsu memperingatkan pada mereka untuk merahasiakan keberadaan Fuji yang tinggal di sini, karena dirinya khawatir jika orang luar tahu Fuji ada di sini, nanti bisa terjadi apa-apa. Yuki juga mengerti jika pihak pemerintah tahu hal ini, bisa-bisa Fuji akan dibawa mereka. Berbeda dari ucapan di rumah, saat Yuki sudah sampai di sekolah, dirinya langsung menceritakan ke teman-temannya kalau dirinya menemukan Fuji yang saat ini ada di rumahnya. Saat itu hanya Misua yang tertarik dengan apa yang diceritakan Yuki. Tapi Misua tidak bisa ikut memeriksanya. Ada yang aneh pada Misua, entah kenapa dirinya bisa berkata Imo. Yuki terkejut karena Misua bisa tahu nama Fuji. Misua tidak mengerti kenapa dirinya bisa tahu itu. Tapi ada beberapa hal yang Misua ingat tentang nama Imo. Yang lain juga pernah mendengar dan mengetahui di buku orang yang bernama Imo itu. Lalu kakak kelas mereka ada keperluan dengan Misua. Saat itu juga Misua pamit ke mereka. Hana tidak terlalu dekat dengan Misua, tapi di tahun pertama SMA-nya, dirinya melihat Misua mempunyai kekuatan tubuh di atas rata-rata manusia normal dan selalu mempunyai kegiatan yang menurut Hana, Misua orang yang sangat sibuk. Ada kejadian di tahun pertama mereka. Misua menjadi idola di sekolahnya. Sampai-sampai di kelas 1, Misua sudah ada yang menyatakan cinta padanya. Tapi saat itu Misua menolaknya karena dirinya sudah mencintai orang lain. Hana yang ngumpet saat itu ketahuan Misua. Bukannya marah, Misua mengajak Hana pulang bareng bersamanya. Hana mendesak Misua untuk mengatakan siapa orang yang dia sukainya. Tapi Misua masih kokoh, dirinya tidak akan memberitahu pada siapapun. Lalu ada seseorang cewek yang datang ke mereka. Misua yang ngerasa gak enak, segera pamit lebih dulu pada mereka. Setelah Misua pergi, cewek itu meminta Hana menjauhi Misua karena banyak orang yang membicarakan Misua yang sering mengambil pacar orang, berteman dengan orang gay, dan sering keluar dari klub karena masalah laki-laki. Hana tidak percaya dengan mereka karena Hana tahu Misua tidak ada waktu untuk melakukan hal itu. Adegan pindah ke Fuji yang meminta izin pada Yuki untuk mengajak teman-temannya tinggal di sini juga. Yuki dan keluarganya tidak masalah dengan hal itu. Justru Yuki malah tambah senang ada seseorang yang seperti Fuji. Kemudian Eko dan si kuda hidup kembali. Fuji senang sudah lama dirinya tidak bertemu mereka. Si kakek meminta Yuki dan Aiko jangan pernah menceritakannya. Ini semua pada orang lain. Mereka mengiyakan dan akan merahasiakan ini. Saat di sekolah, Yuki menceritakan kepada teman-temannya lagi. Salah satu temannya menampar Yuki, bertujuan menyadarkan Yuki dari kehaluannya. Dia bernama Kazuma Tamaki, siswa kelas 1, dan satunya lagi bernama Suyuiko Senba, siswa kelas 1 juga. Hana pikir Misua menyukai salah satu laki-laki di klubnya. Saat itu Hana diajak temannya mengikuti perlombaan, dan Hana mengetahui Misua juga ada di sana, menjadi maskot kelasnya. Para gadis yang di sana tidak suka dengan Misua, sengaja menginjak kakinya Misua sampai berdarah. Hal itu membuat salah satu cowok di sana menolong Misua. Para gadis yang berbuat jahat pada Misua menyesali sendiri karena cowok idolanya menolong Misua. Sampai-sampai ada yang menangis melihatnya. Alhasil sekumpulan cewek tadi ada yang menyukai seseorang cowok yang sama. Lalu Hana izin pada gurunya
pergi ke UKS dengan alasan perutnya sakit. Hana khawatir pada Misuha, jadi dirinya datang kemari dan meminta Misuha kalau butuh pertolongannya, bilang saja. Hana berjanji akan membantu Misuha jika diperlukan, katakan saja padanya. Misuha bertanya, jika aku mati, apa kamu akan menangis? Hana menjawab iya. Misuha meminta maaf setelah bertanya hal yang konyol seperti itu dan berterima kasih pada Hana untuk perhatiannya. Lalu dirinya segera pergi, meninggalkan Hana. Saat di jalan, ada yang bertanya pada Misuha, apa itu tidak sakit, dan meminta Misuha memperhatikan rasa sakitnya. Ternyata orang itu Fushi, yang bisa merasakan perasaan sakit orang lain. Karena saat ini Fushi sedang menemani Eko, Kuda, dan adiknya Yuki yang sedang bermain. Tidak sengaja, Fushi merasakan sakitnya Misuha. Fushi yang melihat wajah Misuha tidak asing dengan orang yang dia kenal dulu. Dan langsung bertanya, apa itu kamu? Segera Fushi memeriksa langsung tangan kiri Misuha. Saat itu ada gadis-gadis berisik yang tahu Misuha dengan cowok yang tidak dikenal mereka. Fushi meminta maaf padanya karena Misuha sudah mengingat pada seseorang yang Fushi kenal dulu dan bertanya apa Misuha bahagia hidup di dunia ini. Misuha menjawab, pertanyaan apa itu? Lalu baju aneh apa yang kau kenakan? Lalu Misuha pamit pergi, tetapi Fushi masih bertanya-tanya, apa Misuha bahagia di dunia ini? Di depan sudah ada mamanya Misuha yang menunggunya. Dirinya datang kemari karena ditelepon pihak sekolah bahwa Misuha sakit. Jadi segera mamanya akan mengantarnya ke rumah sakit. Fushi paham jika Misuha bahagia, Fushi juga ikut senang. Saat di rumah, Fushi ditanya Aiko. Saat tadi di taman, Fushi bicara dengan siapa? Fushi menjawab, hanya keturunan dari teman lama. Fushi senang, dia bahagia. Ketika itu Yuki hafal dengan sebutan nama Fushi yang lain. Karena nama Fushi telah meninggalkan jejak dalam sejarah. Fushi meminta izin pada mereka lagi untuk bisa mengajak teman-temannya tinggal di sini. Yuki setuju, tapi kakeknya bertanya, berapa orang yang akan Fushi ajak? Fushi menjawab, 2 anak dan 6 orang dewasa. Kakek menolak langsung. Fushi menceritakan, Fushi telah kehilangan teman karena dirinya tidak cukup kuat. Dirinya berjuang untuk mengubah dunia, di mana dia tidak akan kalah lagi dengan mereka. Dahulu kala dunia ini sangat berbahaya. Fushi ingin dunia ini, bangsa ini, kota ini, untuk dia mulai lagi. Karena tempat ini cocok sekali untuk rekan-rekannya Fushi. Tempat yang damai, dan kebahagiaan bukanlah apa-apa tanpa teman. Karena dunia ini milik kita semua, dan bertanya, akankah kamu menolongku? Fushi sudah pintar sekarang, dirinya mengubah bentuk yang gemoy untuk mendapatkan respek pada si kakek. Jika mereka tidak mau, Fushi akan pergi. Yuki dan adiknya tidak setuju jika Fushi pergi. Hal itu membuat kakek setuju. Tapi ada satu masalah, apa rumah ini cukup untuk mereka? Hal itu membuat Fushi akan membangun rumah mereka lebih tinggi lagi. Karena Fushi bisa melakukan itu. Adegan berganti ke Misuha yang sedang ditanya ayahnya. Karena sang ayah mendengar bahwa Misuha sudah punya pacar. Misuha tidak terima karena laki-laki di taman tadi adalah suaminya, bukan pacarnya. Mamanya akan memberitahu sesuatu pada Misuha. Dirinya hamil dengan anaknya Fushi. Misuha menjawab, persetan. Kehidupan sehari-hari Misuha tiba-tiba berakhir.